Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi skripsi saya pada kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama Kolbi Azani, BP 181084 3018. Di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pemberdayaan Petani melalui Program Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu SLPPHT Padi di Kabupaten Sijunjung. Studi kasus pada Nagari Morowodi, Kecamatan Panagari. Adapun pendahuluan pada skripsi saya ini yang bisa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat atau community empowerment dimaksudkan sebagai suatu upaya yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan. Salah satu program pemberdayaan yang peneliti-teliti di sini yaitu program pemberdayaan terhadap petani melalui program Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu atau SLPPHT. Program SLPPHT sendiri bertujuan dalam memberdayakan petani agar petani mampu mengelola dan memelihara lahan usaha taninya yang sesuai dengan konsep PHT. Konsep PHT sendiri merupakan arah berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan pendekatan ekosistem untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam teknik pengendalian yang sesuai. Program SLPPHT didasari oleh Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 135/H/310-C/12/2018 tentang pengamanan areal tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang merupakan pengembangan dari program SLPPHT. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi tempat pelaksanaan program SLPPHT di Sumatera Barat tahun 2021 dengan Nagari Morowodi menjadi perwakilan nagari bagi Kabupaten Sijunjung sebagai basis pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program SLPPHT Padi di Nagari Morowodi tahun 2021 sendiri diikuti oleh 15 orang peserta. Peserta sendiri merupakan perwakilan dari berbagai kelompok tani yang sudah ditunjuk berdasar musyawarah kelompok taninya masing-masing. Pada pelaksanaannya, program ini dilakukan selama 12 pertemuan, artinya ada 12 kali kegiatan dilakukan dengan petani sebagai peserta atau objek pemberdayaan dan berperan sebagai pelaksana atau pemberdaya yaitu petugas OPT dan penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panagari. Pelaksanaan program ini sendiri dilaksanakan melalui metode partisipatoris untuk melatih petani terutama dalam meningkatkan kemampuan petani terkait PHT, seperti meningkatkan pengetahuan bertani, menurunkan intensitas serangan OPT, kemudian menurunkan frekuensi penggunaan pestisida kimia, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan berdasar konsep PHT. Alasan pemilihan SLPPHT di Kabupaten Sijunjung berdasar tabel di samping, yaitu tabel jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut kabupaten kota di Sumatera Barat tahun 2018. Diketahui bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki lahan usaha tani terendah dibanding kabupaten lain seperti pesisir selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman yang juga menjadi tempat pelaksanaan program SLPPHT Padi tahun 2021 di Sumatera Barat. Artinya, dengan rendahnya lahan usaha tani atau SDA di Kabupaten Sijunjung, hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan program SLPPHT di Kabupaten Sijunjung. Melalui program SLPPHT ini dapat diharapkan ini menjadi suatu kesempatan bagi Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan kualitas SDM petani, di mana petani inilah yang nantinya menjadi potensi dalam pembangunan pada bidang pertanian di Kabupaten Sijunjung, meskipun dengan SDA atau lahan usaha tani yang tidak sebesar keempat kabupaten lainnya. Kemudian masih rendahnya penerapan PHT di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Nagari Morowodi yang menjadi nagari tempat pelaksanaan program SLPPHT Padi tahun 2021 di Kabupaten Sijunjung, seperti masih tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida. Fenomena empiris dan teoritis. Fenomena empiris yang pertama, masih tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk anorganik dalam mengelola lahan usaha tani. Yang kedua, kurangnya wawasan dan pengetahuan petani dalam mengelola lahan usaha tani dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan.
Untuk teoritisnya sendiri, yang pertama, proses penyadaran kepada petani dilakukan dengan sosialisasi dan pemberian informasi seputar SLPPHT yang juga menjadi langkah persiapan pelaksanaan program. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama program berjalan dengan baik, wawasan dan kemampuan yang diberikan diterima dan mampu dipahami oleh petani. Kemudian masih rendahnya kesadaran dari para petani untuk menerapkan prinsip PHT di lahan usaha taninya karena beberapa alasan seperti aspek sosial dan ekonomi. Yang terakhir, kurangnya bimbingan dari petugas PT dan penyuluh wilayah binaan Nagari Muarabodi untuk menumbuhkan kemandirian petani dalam menerapkan PHT di lahan usaha taninya. Rumusan masalah yaitu bagaimana pemberdayaan petani melalui program SLPPHT padi di Nagari Muarabodi, Kecamatan Patnagarina, Kabupaten Tanjung. Tujuan penelitian yaitu menganalisa pemberdayaan petani melalui program SLPPHT padi di Nagari Muarabodi, Kecamatan Patnagari, Kabupaten Tanjung. Manfaat praktis yang pertama, bagi pemerintah daerah, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian agar bisa lebih baik ke depannya. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini dibuat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Yang ketiga, bagi masyarakat, menambah wawasan dan bahan rujukan terkait pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan teori bidang administrasi pembangunan khususnya pada kajian pemberdayaan masyarakat, serta dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya. Untuk tinjauan pustaka, penelitian yang relevan dengan peneliti kali ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Insani Kinasi, Dr. Silverius Juni Prihatin yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, studi kasus program Kotaku, Sungai Buntung, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Yang kedua, Kenny Jaspita Lambertoruan yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pariaman Utara melalui program Kampung UMKM Digital Aspek Kopa. Yang ketiga, penelitian oleh Safitri Laila Sari, Deden Sumpena Aliuddin yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Budidaya Ikan. Yang terakhir itu penelitian oleh Melati Sukma yang berjudul Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi COVID-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Teori yang peneliti gunakan pada skripsi ini yaitu teori pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistiani yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Yang kedua, tahap transformasi kemampuan. Dan yang ketiga, tahap pembentukan kemandirian. Adapun skema pemikiran pada penelitian ini didasari oleh SK Kementan nomor 300 KPTS garing TP 600 garing 5 garing 1994. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 1992. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995. Dan yang keempat, Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 135 garing HK garing titik 310 garing C garing 12 garing 2018. Kemudian dari dasar hukum tersebut tercetuslah program Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu atau SLPPHT. Dari program tersebut, peneliti berusaha menganalisa dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiani dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap penyadaran. Yang kedua, tahap transformasi kemampuan. Yang ketiga, tahap peningkatan kemampuan dalam pembentukan kemandirian. Adapun 4 aspek dalam pada tahapan pembentukan kemandirian diantaranya terdiri dari aspek afektif, aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek konatif. Kemudian definisi konsep. Yang pertama, pemberdayaan merupakan tindakan memberdayakan, mengubah, membangun, mengembangkan, membangkitkan, dan menuntun dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, di mana dalam prosesnya melibatkan masyarakat untuk berinisiatif serta senantiasa ikut berpartisipasi untuk memulai proses kegiatan sosial dalam tujuan pemberdayaan. Yang kedua, petani dapat didefinisikan sebagai pekerja pemanfaat sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Yang terakhir, SLPPHT merupakan
suatu program yang mewadahi atau memfasilitasi para petani dalam proses pemberdayaan untuk menerapkan sistem PHT dalam pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistem pada lahan usaha taninya yang nantinya menghasilkan keuntungan ekonomi dan ekologi bagi produsen, konsumen, dan melestarikan lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan selama mungkin oleh generasi ke generasi yang akan datang. Untuk definisi operasional, variabel yang pertama tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku terdiri dari dua indikator, yaitu sosialisasi kepada petani dan persiapan teknis. Untuk sosialisasi kepada petani, adapun cara pengukurannya yaitu mendistribusikan kegiatan sosialisasi program SLPHT serta penyadaran kepada petani calon peserta program. Untuk indikator kedua yaitu persiapan teknis, dapat diukur dengan cara mendeskripsikan persiapan teknis seperti berupa penyiapan petugas pelaksana, petani peserta, dan lapangan guna terlaksananya program SLPPHT. Kemudian pada variabel kedua ada tahap transformasi kemampuan yang terdiri dari indikator yaitu pelaksanaan program dengan cara pengukuran yaitu mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program SLPPHT sebagai bentuk tahapan transformasi kemampuan. Dan yang terakhir ada tahap pembentukan kemandirian yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama aspek afektif, dengan cara pengukuran yaitu menganalisis setiap tahapan treatment pada aspek afektif yang terdiri atas penyuluhan untuk penyadaran, mobilisasi program, motivasi untuk berperan, dan supporting program. Kemudian pada indikator kedua ada yaitu aspek kognitif yang dengan cara pengukuran yaitu mendistribusikan setiap tahapan treatment pada aspek kognitif yang terdiri dari atas pembelajaran untuk membuka wawasan, pembelajaran untuk peningkatan, pilot project, serta peluang bagi pemikiran inovatif. Kemudian pada indikator ketiga yaitu psikomotorik dengan cara pengukuran yaitu menganalisis setiap tahapan treatment pada aspek psikomotorik yang terdiri atas pelatihan untuk keterampilan dasar, pelatihan lanjutan, uji coba, dan peluang berkarya inovatif. Kemudian pada indikator terakhir yaitu konatif dengan cara pengukuran yaitu menganalisis setiap tahapan treatment pada aspek konatif yang terdiri atas keteladanan perilaku pemerintah dan agen pembaharu, kemudian motivasi menjadi objek, kemudian ketiga pilihan peran utama, dan yang terakhir perilaku fasilitas. Untuk metode penelitian sendiri, dalam pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Dalam peranan peneliti di sini berperan sebagai instrumen utama proses penelitian, yaitu persiapan, pelaksanaan, proses analisis data, dan proses pelaporan. Unit analisis data yaitu kelompok terdiri dari unit POPT dan petugas penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padagari serta petani peserta program SLPPHT. Untuk teknik analisis data menggunakan pengumpulan, reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan, serta yang terakhir teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Untuk deskripsi lokasi penelitian dijelaskan di sini Nagari Morowodi terletak di Kecamatan Pananggari, Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah kurang lebih seluas 2.876 hektar yang terdiri dari 3 jorong. Untuk penduduk Nagari Morowodi sendiri mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan menjadi perwakilan Nagari bagi Kabupaten Sijunjung sebagai penerima program SLPPHT padi di tahun 2021. Serta selanjutnya Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Pananggari. Di sini BPP Kecamatan Pananggari merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang. Dalam penelitian ini, Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Pananggari melalui petugas OPT dan penyuluh berperan dalam aktor pemberdaya dalam pelaksanaan program SLPPHT serta membimbing petani guna terciptanya kemandirian pasca terlaksananya program SLPPHT. Pada bab temuan dan hasil, yang pada tahapan pertama yaitu tahap penyadaran, ditemukan bahwa pada tahap awal pemberdayaan yaitu tahap penyadaran
dapat dikatakan telah berhasil dilakukan. Beberapa buktinya itu seperti berhasilnya dilakukan sosialisasi yang tujuannya selain mengajak petani untuk berpartisipasi pada program, namun juga memberikan pemahaman kepada petani sehingga petani merasa sadar akan pentingnya pelaksanaan SLPPHT ini. Kemudian juga dari persiapan mulai dari petugas, peserta hingga lapangan juga sudah berhasil dilakukan sehingga program siap untuk dilaksanakan. Yang kedua itu tahap transformasi kemampuan. Hasil temuan pada tahapan ini dapat dikatakan bahwa sudah berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan telah berhasilnya pelaksanaan program SLPPHT padi di Negari Morobodi yang dilakukan selama 12 kali pertemuan, yang bisa dilihat pada tabel di samping. Ada sebanyak 12 kali kegiatan yang dilakukan selama program SLPPHT. Kegiatannya seperti pemberian materi, demonstrasi, serta praktik PHT. Serta hasil dari pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa petani peserta sendiri sudah memahami terkait apa yang diajarkan dalam program SLPPHT, terutama terkait penerapan PHT yang diharapkan dapat secara konsisten diterapkan di lahan usaha tani masing-masing. Tahap yang terakhir itu tahap pembentukan kemandirian. Berdasar pada tabel di samping, diketahui bahwa tahap pembentukan kemandirian dalam mencapai tujuan pemberdayaan kepada petani Morobodi, jika dilihat pada aspek afektif, terlihat masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya atau belum adanya kesadaran dan kepedulian dari petani, khususnya petani SLPPHT, untuk menjalankan kemandirian pasca SLPPHT, sehingga dengan level afektif yang dimiliki ini, yaitu masih pada level yang sangat rendah, perlu adanya treatment, yaitu penyuluhan untuk penyadaran kepada petani SLPPHT khususnya. Kemudian dilihat dari aspek kognitif, saat ini kondisi petani SLPPHT di Negari Morobodi berada pada level rendah, artinya berada pada tahap kedua, di mana tahap ini mencerminkan kondisi petani yang telah memiliki wawasan dan pengetahuan terkait SLPPHT. Wawasan dan pengetahuan sendiri telah diperoleh oleh petani melalui program SLPPHT yang dilaksanakan. Dengan sudah adanya kemampuan dasar yang dimiliki petani, untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya perlu dilakukan treatment, yaitu pelatihan untuk peningkatan. Kemudian pada aspek psikomotorik, kondisinya sama dengan aspek kognitif. Pada aspek ini kondisi petani SLPPHT berada pada level yang rendah juga, artinya berada pada tahap kedua aspek psikomotorik. Pada tahap ini mencerminkan bahwa petani SLPPHT telah memiliki kemampuan dasar yang diperoleh selama keikutsertaan pada program SLPPHT. Untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya pada aspek ini, maka perlu dilakukan treatment, yaitu pelatihan lanjutan kepada petani SLPPHT. Selanjutnya pada aspek kognitif, sama seperti sebelumnya, yaitu masih berada pada level yang rendah, artinya merupakan tahap kedua pada aspek kognitif. Pada tahap ini menunjukkan bahwa petani SLPPHT secara naluri sudah memiliki kemauan untuk menjadi objek dalam sebuah pembangunan atau pemberdayaan. Namun tentu petani tidak hanya diarahkan sebagai objek, namun juga sebagai agen atau subjek dalam pembangunan agar tercapainya tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, berdasar hasil temuan pada peneliti, dilihat melalui teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiani yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap pembentukan kemandirian. Ditemukan bahwa pada tahap pertama dan kedua, yaitu tahap pemberdayaan dan transformasi kemampuan, berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan para petani untuk ikut serta dalam program hingga program selesai dilakukan. Namun permasalahan ditemukan pada tahap ketiga atau tahap pembentukan kemandirian, di mana kemandirian pada petani belum terbentuk. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya inisiatif petani sebagai pemegang estafet untuk melanjutkan proses pemberdayaan. Berdasar kasus fenomena yang dijumpai tersebut menunjukkan bahwa kondisi dari petani di Negari Morobodi dikatakan masih belum merasa sadar dan peduli, atau dapat dikatakan masih memiliki kesadaran yang rendah dalam menjalankan proses pemberdayaan atau sebagai agen subjek dalam pemberdayaan. Untuk saran sendiri, yang pertama, dalam pelaksanaan program selanjutnya perlu adanya inovasi baru terkait teknik yang diajarkan dalam
program SLBPHT dalam pemeliharaan pada lahan usaha tani dengan lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi yang mempengaruhi sikap dan perilaku dari petani. Yang kedua, kepada pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga penyuluh, di mana tenaga penyuluh tidak cukup hanya dengan kompetensi budidaya tanaman saja, namun juga perlu menguasai kompetensi kependidikan non formal dan pengembangan masyarakat sosial budaya, sosial ekonomi, dan pemasaran, serta kemampuan untuk memahami kebutuhan dari kondisi petani pada daerah yang menjadi wilayah binaannya. Yang ketiga, terkait sarana dan prasarana, diharapkan petugas penyuluh melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panagari mampu mengkomunikasikan dengan pemerintah terkait mengenai kekurangan dalam sarana dan prasarana dalam menjadi kendala terkait kegiatan penyuluhan, seperti halnya akses jalur ke lahan usaha tani yang jauh dan susah untuk diakses. Kemudian yang keempat, diharapkan tumbuhnya inisiatif dari petani untuk aktif dalam mengubah sikap dan perilaku dalam meningkatkan kualitas hidup petani. Sikap dan perilaku ini ditujukan dengan keterlibatan secara aktif petani, mulai dari identifikasi kebutuhan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, memilih strategi, metode, dan teknologi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Mungkin sekian video presentasi skripsi dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.